Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apapun yang terjadi pasti itu yang terbaik dari Allah. Orang mukmin ini semuanya ajaib, Pak. In asabatu syarra asyakara fakana khairul lahu. Wa in asabatu darra asabara fakana khairul lahu. Dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Dia mendapat musibah, dia bersabar, itu pun baik bagi dirinya. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Karena setiap musibah yang menimpa kita ini tidak lain karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi Allah itu kalau menurunkan azab, sama yang baik-baik lewat semua ya Pak. Tetapi kalaupun wafat akan dibangkitkan Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, bersolawat juga kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat seperti apa yang dirasakan oleh Rois Suriah PBNU, Kiai Haji Mas Duki, pengalamannya dengan banyak bersolawat ini Pak, sungguh luar biasa. Dia pernah menderita penyakit aneh Bu, makan banyak enggak bisa Pak. Kan ngeri itu Pak. Itu lebih parah dari corona tuh Pak, makan banyak enggak bisa, berapa tumpukannya itu Pak. Tapi Bu, dia datangi kiainya waktu dia sekolah. Kata kiainya, kamu udah jelas tahu bahwa solawat itu sekali Allah bersolawat untukmu 10 kali. Kenapa kamu tidak bersolawat saja? Solawatlah dia Pak, dari habis maghrib menjelang jam 1 malam mulai bergumul perutnya ini Bu. Jam 3 malam Pak, keluarlah kotorannya Pak. Hampir penuh septic tank itu dibuatnya. Artinya apa Bu? Memang benar, kalau Allah yang bersolawat kepada kita 10 kali akan mendatangkan keuntungan enggak Pak bagi kita? Akan mendatangkan keuntungan. Dan hebatnya Bu, apa kata dokter ahli dalam masalah virus? Yang namanya virus tidak ada obatnya. Tetapi yang kita lakukan ikhtiarnya adalah memperkuat antibodi. Bukan beli masker katanya Pak, vitamin C yang dibeli. Karena masa inkubasi 7 hari, di hari ke-7 itulah antibodi kita akan melawan virus itu Pak. Makanya tingkat kematian corona di seluruh dunia hanya 3%, 97% sembuh. Tetapi karena orang banyak awam Pak, termasuk kita sebelum dapat informasi tadi nih Pak, termasuk takut juga Pak. Sehingga banyak orang yang akhirnya membatalkan pengajian, karena virus tidak bisa dihindari Bu. Kalaupun kita kena, itulah salah satu caranya adalah memperkuat antibodi. Cuma orang buru masker jadinya Pak kan? Diburu masker, naik harga masker Bu. Nah seharusnya yang kita beli adalah memperkuat antibodi. Dan saran dokter ini adalah vitamin C. Nah, vitamin C itulah untuk memperkuat antibodi. Tapi ada warga negara asing yang meninggal kemarin. Rupanya usia yang pertama yang meninggal itu Bu, 53 tahun dan dia sebelumnya sakit menahun Pak. Sakit menahun ditambah corona itu tambah jadinya Pak. Sedangkan tidak pakai corona aja TBC tiap hari orang meninggal Pak. Lebih bahaya lagi sebetulnya. Tapi bukan kita meremehkan, tidak. Tapi jangan terlalu khawatir. Apa yang menyebabkan orang khawatir? Penyakit wahan. Apa wahan itu Bu? Cinta dunia dan takut mati. Nah, itulah yang kita bahayakan Pak. Takut orang dengan corona daripada Allah sekarang nih Pak. Dulu disuruh Allah nutup aurat nak mau, sekarang memandang pun nak mau lagi, kan bagus jadinya itu Pak ya. Orang jadi bersih, sering cuci tangan, nah, kan bagus jadinya itu Pak. Ada juga hikmah baiknya. Baik Pak, kalau kita ingat perjalanan Rasulullah SAW
menjemput perintah solat. Satu-satunya amalan yang langsung dijemput oleh Rasulullah adalah solat. Yang lain di bumi Pak, tapi kalau untuk solat di langit. Rasulullah naik ke langit. Dan disitulah kita tahu bahwa orang yang solat, dia akan disiplin dengan waktunya seperti dalam surah An-Nisa ayat 103. Di situ dikatakan Allah, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Fa idza manatum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan apabila kamu telah merasakan aman, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi orang mukmin ini dia disiplin dia dengan solatnya. Nah, waktu perjalanan Rasulullah Isra itu kan dari daratan Pak. Kalau Mi'raj ke langit. Waktu Rasulullah jalan di darat itu Bu, salah satu yang dilihat oleh Rasulullah adalah seorang laki-laki membenturkan batu ke kepalanya. Udah pecah Pak, berdarah, utuh balik, ditokoknya balik Pak. Berulang-ulang dia bentur-benturkan batu itu di kepalanya tanpa henti. Dia menjerit, tapi dia tidak bisa menghentikan. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang ini Jibril? Kenapa dia pecahkan batu itu di kepala? Udah jelas sakit, diulangnya balik. Maka kata malaikat Jibril, mereka adalah orang yang bermalas-malasan menunaikan sholat wajib. Inilah yang dilihat oleh Rasulullah, gambaran siksa orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Ada orang menganggap Bu, sholat ini beban bagi dia Pak. Baru tadi zuhur, dasar pula harinya. Kan nampak Pak, terbeban betul ya dengan sholatnya. Dan ada juga orang Bu, sholat untuk menggugurkan kewajiban. Seharusnya sholat ini kita jadikan kebutuhan. Kita tidak wajib makan Pak, tapi kita butuh. Nah seharusnya seperti itu sholat itu. Kalau menunaikan kewajiban aja itu yang membuat kita terpaksa Bu. Makin sholat, makin kelakuan tidak Pak dibuat. Sholat rajin, tapi kelakuan tidak berubah. Ini karena apa? Dia menggugurkan kewajiban. Dia tidak menganggap sholat itu menjadi kebutuhannya. Nah jadi ini salah satu yang dilihat oleh Rasulullah ketika dia Isra. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah Bu, baik pada masa Rasulullah ataupun pada masa sekarang, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama Pak. Ini kita ambil contoh lagi Bu, betapa dahsyatnya sholat berjamaah ini. Waktu Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh berjamaah, saking pentingnya Pak sholat berjamaah itu, Rasulullah nengok ke belakang dari saf ujung sampai ujung sana. Dilihat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an belum datang. Apa yang dilakukan Rasulullah Pak? Menunda sholat subuh berjamaah. Karena Rasulullah tahu Pak, semangat sahabat untuk hadir sholat berjamaah tinggi. Nah kalau kita jam berapa ya datang, insya Allah Pak dapat saf depan nih. Jangan khawatir lagi, orang takut di saf depan nih Pak. Tapi kalau organ, yang depan tuh yang duluan penuh Pak. Tapi kalau sholat takut orang isi sini nih Pak. Nah jadi Bu ya, karena sudah terlalu lama menunggu Ali, maka kata Rasulullah, sudah kita mulai saja sholat subuh ya. Rakaat pertama selesai, Rasulullah naik rakaat yang kedua. Begitu Rasulullah rukuk di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah. Kemudian kata malaikat Jibril, tunggu Ali ya Rasulullah. Nah begitulah pentingnya Pak. Makanya batasan kita mendapat sholat berjamaah itu pada saat imam rukuk. Inilah hadis yang menyebutkan bahwa apabila kita datang sholat berjamaah, menyaksikan imam dalam keadaan ruku, maka kita takbir, ruku, sudah dapat satu rakaat, tidak perlu mengulang lagi. Cuman jangan setiap waktu sholat buat macam ini Pak. Tahu dia Pak, ada di sini sahih, panjang ayat imam duduk dia di teras dulu Pak. Apa sini duduk Pak? Panjang ayat Ustaz, sejadah mah. Biarlah nanti pas ayat terakhir kita masuk. Nah, ini tidak boleh, kan memang hadisnya ada. Nah kemudian apa yang dilakukan sahabat di belakang? Mengintip imam. Jadi mengintip sahabat, ada apa nih? Terjadi apa-apa enggak dengan Rasulullah? Kok rukuknya lama betul?
Setelah Ali masuk saf, baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya. Dapatlah Ali sholat berjamaah. Begitu betullah pentingnya Pak, sholat berjamaah ini. Setelah selesai sholat, sahabat semua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok aneh sholat subuh kita sekarang? Mengapa engkau rukuk begitu lama di rakaat yang kedua sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri kami, dan tadi kami sampai mengintip-intip ya Rasulullah, takut terjadi apa-apa pada dirimu." Dan ternyata Rasulullah tidak mengatakan kalian ngintip sholat kalian batal, enggak Pak. Ternyata ini juga sunnah apabila kita menyaksikan imam bergerak dalam satu gerakan sholat yang begitu lama, maka disunahkan jamaah untuk melihatnya. Jangan sampai kejadian macam Masjid Taqwa Bu. Ustadz tuh mau ceramah habis maghrib Pak. Waktu itu Masjid Taqwa ini belum berpintu lagi depan sini ya Pak. Ditaruhnya laptopnya di situ, dia jadi imam. Pas sujud terakhir masuk maling Pak, dia maling laptop Ustadz nih Pak. Spontan dikejar Ustadz tuh maling tuh Bu. Tuh tinggal jamaah sujud Pak. Meleleh lahir hidung nenek-nenek itu Pak. Lama sujud. Sadarnya kapan Bu? Terdengar suara Ustadz tuh Pak ngejar maling tuh Pak. Maling. Baru ada yang maju ke depan. Jadi boleh Pak diintip Pak. Dia ada lagi gini Bu, dibolehkan kita bergerak pun lebih dari 3 kali dalam sholat ini. Apabila misalnya gini, waktu Rasulullah sholat bersama Ali berjamaah, jatuh kalajengking Pak. Kalajengking padang pasir tuh Bu, transparan warna Pak, itu gigit ngeri itu Pak, bisa ya. Beda sama kalajengking kita Bu. Kalajengking kita kurang terpelajar Pak, agak bodoh dia sedikit. Kalau dia udah berhenti di keramik enggak bisa apa-apa lagi dia Pak. Tapi kalau ini agak terpelajar mungkin Pak, kalajengkingnya itu transparan, itu gigit tuh nyawa tuh Pak. Maka Rasulullah memberikan isyarat kepada Ali. Sedang sholat jamaah nih Bu, maju Ali, diinjaknya kalajengking itu mundur dia ke belakang, sholat jamaah diteruskan. Jadi kalau ada yang membahayakan, dibolehkan kita bergerak. Pernah saya sholat di sebelah seorang bapak Bu, sepanjang imam membaca ayat tentang sedekah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Panjang itu dia menangis Pak. Betul-betul syahdu dia Bu menangis itu. Itu penasaran gitu Pak, kok bisa dia sholat sekusuk itu? Ada apa Bapak dengan ayat itu Pak? Lipan digigit Pak, saya tahan tambah kuat gigit ya. Seharusnya dibunuh binatang itu, bukan ditahan Pak. Boleh bergerak, bunuh binatang itu Pak, sholat tetap lanjutkan. Jangan gara-gara kusuk Bu, biar aja lah, tahan dulu. Justru bahaya nanti jadinya Bu. Dia yang tidak boleh tuh ngomong kita Bu, sambil membunuh mati kau, azab aku kau buat, itu baru batal Pak, pakai mulut Bu, mematikan ya. Nah jadi itu ya Bu ya, udah paham sampai di situ Pak ya. Kalau misalnya imam terlalu lama pada gerakan boleh melihat. Kenapa kita begitu lama rukuk di rakaat yang kedua ya Rasulullah, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri kami dan di antara kami ada yang melihat. Kata Rasulullah, aku pun tidak tahu. Yang jelas tadi ketika aku rukuk di rakaat yang kedua, malaikat Jibril datang menekan punggungku, katanya tunggu Ali, kita tunggu dulu Ali selesai. Begitu Ali selesai, dipanggil oleh Rasulullah, wahai Ali, apa yang menyebabkan engkau datang terlambat subuh ini sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua? Kata Ali, ketika aku melangkahkan kaki menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua berjalan di depanku tertatih-tatih. Aku tidak mau memotong langkahnya, tanda hormatku kepada orang tua. Aku berusaha bertahan di belakangnya Rasulullah sampai dia di persimpangan dia berbelok. Disitulah aku mempercepat langkahku datang ke masjid dan menyaksikan engkau dalam keadaan ruku. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan. Sholat jamaah penting, berbakti kepada orang tua juga penting. Jadi akhlak orang sholat itu seharusnya dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi nggak bisa lepas satu nih Bu. Ini arti hadisnya apa Bu? Sholat jamaah penting, berbakti sama orang tua penting.
Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Bahkan pernah Ibnu Umi Maktum mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku rukhsah, berikan aku keringanan. Keringanan maksudmu apa? Aku ini sudah tua ya Rasulullah, kadang tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Boleh tidak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, apakah engkau mendengar suara azan? Ya, aku mendengar ya Rasulullah. Maaf, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap harus hadir sholat berjamaah. Buta, tua. Bagaimana dengan kita yang udah seterang ini, mata melek seperti ini, Pak? Apa alasan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah? Karena ini perintahnya langsung Rasulullah yang jemput tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, ini pentingnya sholat jamaah. Dan orang yang melakukan pada masa lalu, keajaiban dulu apa, Pak? Jumlah umat Islam di Madinah cuma 1.500, 4.000 orang musyrik, 4.500 orang kafir. Orang musyrik kafir sama sih Bu ya. Orang Yahudi 4.000 orang Yahudi, 4.500 orang musyrik. 1.500 umat Islam. Siapa yang megang ekonomi waktu itu? Umat Islam yang 1.500, Pak. Bahkan orang Yahudi bekerja di kebun kurma milik orang Islam. Kekuatannya apa? Mereka menjaga sholat berjamaah. Jadi ini sebetulnya rahasianya, Bu. Nah, begitu juga ini kejadian nyata di daerah Bandung, Pak. Ada sopir angkot. Jadi waktu naik harga BBM, bosnya bangkrut. Otomatis dia kehilangan pekerjaan. Jadi yang si sopir angkot ini, Bu, kehilangan pekerjaan. Dapatlah dia menyewa rumah, Pak. Bukan rumah pantasnya itu, kamar. Ukurannya sangat kecil, Pak. Dia ngontrak di kamar itu, kemudian dia punya istri 1, anak perempuan 2 orang. Tinggallah dalam kamar itu, Pak. Tapi dia memang orang yang tidak kenal putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Bu, tidak hilang akalnya. Berusaha dia menjadi tukang becak di Bandung. Dia mulai narik becak, Pak. Tetapi apa perbedaannya dengan tukang becak yang lain? Kalau sudah mau hampir waktu sholat masuk, dia ngetem di dekat masjid, Pak, dan tidak mengambil lagi penumpang. 15 menit sebelum masuk waktu sholat, dia sudah di masjid becaknya, tidak lagi ngambil penumpang. Itu yang dipertahankan di amalan sholat tepat waktu berjamaah. Walaupun miskin, jadi nggak bisa, Bu, jadi patokan. Rajin betul sholat, enggak juga kita kaya, enggak. Sholat bukan untuk kaya, Pak. Sholat itu untuk menenangkan jiwa kita. Maka kata Rasulullah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Cuman kalau Allah ngasih kekayaan itu udah bonus tuh, Pak. Karena orang enggak sholat pun banyak yang kaya. Cuman ada perbedaannya, Bu. Orang miskin sholat kaya, orang tidak sholat kaya sama orang kaya sholat. Nah, itu tetap beda berkahnya, Pak. Nah, kemudian, Bu ya, yang tukang becak ini setiap hari dia mangkal di satu tempat dan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah. Sampai suatu hari, Pak, dia pas sedang duduk di depan hotel bintang 5 di Bandung. Keluar seorang ibu-ibu sama asistennya. Apa kata ibu sama asistennya ini? Bang, tolong antarkan saya ke alun-alun. Apa enggak salah nih, Bu, ibu naik becak? Enggak apa-apa, jalanan macet. Jadi sekarang sopir saya bisa istirahat. Sementara ibu ini punya mobil Mercy mewah, Pak. Akhirnya naik becak dia. Tapi itu setelah berapa lama dia ngebecak, Bu? 2 tahun, Pak. Jadi pertolongan Allah ini, Bu, bukan simsalabim abrakadabra, baru sedekah sekian, baru sholat sekian lama sudah dibawa Allah, enggak. 2 tahun loh, Pak. Dia hidup miskin, membecak. Nah, skenario Allah mulai berputar setelah dia 2 tahun. Nah, sebabnya apa, Pak? Ibu ini naik becak dia. Naik becaknya sama asistennya, dia kayuh becaknya. Rupanya
sekitar 500 meter menjelang alun-alun, azan zuhur orang Pak. Dibelokkannya langsung ke masjid Pak. Bang, kok sini berhentinya? Maaf Bu, Allah sudah manggil. Jadi saya mau sholat dulu. Kalau ibu mau jalan, nggak jauh lagi kok Bu, dan ibu nggak usah bayar. Bayangkan Pak, ibu nggak usah bayar. Tempatnya itu Bu. Ya udahlah Bang, biar kami tunggu aja, kata ibu ini. Oh baik Bu, sholat dia dulu. Selesai dia sholat Pak, dia balik lagi. Ternyata ibu tuh masih nunggu sama pembantunya. Dibawa lah balik kayu Pak, sampai ke alun-alun kota. Begitu sampai di sana, apa kata ibu ini? Bang, tunggu di sini. Nanti saya balik lagi pakai becak ini. Baik Bu, tapi kalau misalnya ibu kembali cuman ketemu becak saya, berarti saya sholat asar ya Bu ya. Ditunggunya dulu Pak. Sholat ini pokoknya yang dipentingkan ya Bu. 15.30 ibu ini datang, rupanya dia sedang sholat. Ditungguinlah di becak tuh. Mau dia nunggu Pak. Setelah itu dia bawa ibu ini, apa kata ibu ini? Bang, abang tinggalnya di mana? Tempat tinggal saya agak jauh nih Bu. Saya pengenlah kenal sama keluarga Abang. Boleh enggak saya ikut ke rumahnya? Waduh Bu, enggak usah lah Bu. Enggak usah Bu, biar aja. Enggak, pokoknya saya pengen tahu. Karena ibu ini penasaran Pak. Sampai mau dia enggak dibayar, senang betul hidup dia ini. Kalau ditengok bentuk, rasanya dia miskin, tapi kok mau dia nggak bayar demi dia menjaga waktu sholatnya. Antarkan saja kami ke hotel dulu Bang, habis itu Abang tunggu. Saya pengen main ke rumah Abang. Akhirnya ditunggunya Pak. Nah jadi yang tukang becak ini di depan, mobil Mercy ini yang ikut di belakang. Begitu sampai ke kamar kontrakannya, kaget ibu ini, waduh ini hidupnya rupanya. Tapi dia tidak mau meninggalkan sholat. Apa kata ibu ini? Malu saya sama Abang. Saya ini pengusaha, suami saya pengusaha, tapi kami sering lalai karena mengejar dunia. Sering sholat ini kami lalaikan, bahkan mungkin ditinggalkan. Saya dapat pelajaran berarti dari Abang. Walaupun hidup Abang seperti ini, boleh dibilang susah, kekurangan, tetapi Abang tetap menunaikan sholat secara berjamaah tepat waktu. Apa jawaban tukang becak nih? Karena yang ngasih rezeki bukan pekerjaan Bu, yang ngasih rezeki adalah Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Maka dari langitlah kami turunkan rezekimu dan apa yang kami janjikan. Jadi jangan cari rezeki di bumi Bu. Cari rezeki di bumi letih Pak, mesti menjilat, mesti jadi orang munafik, angkat-angkat orang. Itulah bisa mencari rezeki di bumi ini Pak. Nipu, itulah untuk mencari rezeki di bumi. Tapi kalau kita nyari rezeki di langit Bu, kerja jujur, lurus saja, masuk waktu sholat, itu namanya mencari rezeki di langit. Ada duit sedekah, itu namanya mencari rezeki di langit. Kalau cari di bumi ini ngeri Bu, payah kita Bu. Hari ini kita bangga, besok kita kena. Hari ini kita dapat duit, sudah itu besok kesusahan. Masa tua kita susah, tidak dipandang orang. Jadi kalau mencari rezeki di langit. Termenung ibu itu Pak. Kemudian setelah dia beramah tamah di rumah tukang becak ini, dikasihnya amplop ke istrinya. Ini buat ibu sama Abang ini. Begitu ibu itu pulang, dia sempat bilang, Bang, minggu depan, ditentukannya harinya, tolong tunggu saya lagi di hotel itu ya. Saya pengen ketemu lagi, tolong tunggu saya di hotel itu. Di hotel bintang 5 nih Bu janjiannya. Pas dibuka amplop Pak, waduh 1 juta tuh Pak, sujud syukur ya. Ini rezeki pertamanya Bu. Setelah 2 tahun jadi tukang becak. Jadi Allah nih Bu, mau ngasih kita rezeki itu dipatut-patut Allah betul loh. Ini udah pantas ya enggak dikasih rezeki. Jadi orang Pak ya, rajin betul dia sholat, kenapa masih dikasih Allah kemiskinan? Karena miskin itu yang baik untuk dia. Tapi kalau sempat dia istiqomah, Allah akan keluarkan balik Bu. Berapa lama dia susah, akan dikembalikan lagi oleh Allah. Wa mithlahum ma'ahum rahmatam minna. Berapa yang hilang, akan aku kembalikan lagi. Nah, itu janji Allah tuh Pak. Dan Allah tidak akan mungkin bohong.
Nah setelah dikasih 1 juta cuman membecak Pak, dari hotel ke alun-alun, pulang lagi ke hotel 1 juta Bu. Minggu depannya ditunggunya lah Ibu sana. Kena marah sama satpam Pak, becak, kau keluar. Saya ada janji Pak sama tamu. Mana ada pula orang hotel bintang 5 janji sama becak. Kamu enggak, tunggu sana. Ibu tuh udah bekapang pula nunggu di dalam Pak. Manalah tukang becak nih, kalau enggak ada masuk dia akhirnya keluar. Tengok tukang becak tuh panas. Bang, kenapa nggak masuk? Lari satpam tuh langsung, Bu. Iya rupanya. Langsung mendekatlah becak tuh Pak. Nggak boleh masuk tadi Bu. Oh ya udah. Sekarang becaknya diparkir di situ. Mau disuruh parkir becak di hotel tuh Pak. Temenung ya satpam tuh lagi Bu. Cuman lagi Pak, tamu yang nyuruh. Sekarang gantian. Abang pakai mobil saya. Sama-sama kita jalan. Jadi sopirnya ibu itu, tukang becak ini sama asistennya. Mau dibawa kemana saya Bu? Nggak pantas saya rasanya duduk dalam mobil ini Bu. Nggak apa-apa, yuk jalan. Pakailah mobil mewah tuh Pak. Rupa kemana dibawa ibu nih Bu? Ke bank syariah. Pinjam KTP abang. Bu, ada apa nih Bu? Kenapa ke bank? Orang Indonesianya langsung keluar Pak, basa-basinya. Apa nih Pak? Kan itu. Basa-basi orang Indonesia. Macam kami inilah Pak, kalau dikasih amplop Pak, apa nih Pak? Sekali nak dikasih itu menung di jalan nanti, lu tahu. Makanya saya tidak pernah Pak, siapapun yang ngasih saya amplop tidak pernah saya basa-basi Pak. Alhamdulillah. Nanti Pak dapat orang yang ngasih itu yang lurus Pak. Tat minta apa nih? Oh iyalah Tat, makasih banyak Tat. Lain tuh. Lama tuh menungnya nanti diklakson orang tidak dengar lagi tuh Pak. Diam aja di jalan tuh gitu. Itu zikir apa ini baca nak mempan gitu Pak. Zikir ketabahan jiwa, mohon kesabaran hilang semua tuh Pak. Nah jadi Bu ya, pinjam KTP abang. Untuk apa Bu? Udah pinjam aja KTP-nya. Bu sebentar Bu, ini mau ngapa? Saya bawa pelajaran ini kembali ke Jakarta kemarin. Sampai suami saya merasa ada yang aneh di diri saya. Saya sholat tepat waktu. Suami saya bertanya, kenapa kamu jadi seperti ini? Saya ceritakanlah tentang abang. Sampai membuat suami saya tertegun. Sampai kami bersepakat berdua untuk mendaftarkan abang haji. Ini Pak, rezekinya geri Pak. Mendaftarkan haji. Maaf Bu, ini memang doa saya bertahun-tahun untuk bisa naik haji. Tapi kalau sekarang saya mohon jangan Bu. Apa nanti kata tetangga saya, saudara-saudara saya, penting pula dia naik haji lagi, sementara dia pulang dari haji jadi tukang becak juga. Berdosa orang nanti gara-gara ini Bu. Toh saya akan jadi tukang becak juga. Nanti dibilang orang kan tidak tahu bahwa ibu yang memberangkatkan saya. Penting pula duitnya lagi untuk ke sana, sementara anak istri susah. Sementara saya masih tukang becak. Maaflah Bu, ini memang impian saya, tapi saya tidak bisa nerimanya Bu. Atau ginilah, kalau memang abang malu, bukan malu apa maksudnya Bu ya, kalau nanti tidak pantas, berdosa orang karena abang naik haji, toh pulangnya naik becak lagi. Bagaimana kalau jadi sopir saya aja di Jakarta? Waduh Bu, itu apalagi Bu, anak saya masih kecil-kecil, masih butuh bimbingan, tidak mungkin saya harus berangkat. Akhirnya diteleponnya suaminya Pak, dijelaskannya lah, nih abang ini dia tidak mau didaftarkan haji, alasannya seperti ini. Kalau dia mau jadi sopir di tempat kita, anaknya masih kecil-kecil di sini. Dah selesai itu, oke lah Bang, gini aja, yang jelas kita daftarkan aja dulu, kita daftarkan aja Bang dulu. Penting kita daftar dulu, udah selesai daftar, ayo ikut lagi, bawa lagi. Kemana dibawanya Bu? Ke showroom mobil Pak. Bu mau ngapa di sini? Dah, kali ini tunggu di mobil aja, gak usah turun. Masuk dia Bu, rupanya ibu tuh ngapa dalam? Beli angkot Pak. Dikasihnya tanda jadi, balik dia ke abang tuh balik. Nah ini, abang bisa bawa mobil kan? Oh iya Bu, saya dulu naik angkot. Nah saya belikan angkot. Jadi saya sudah kasih uang tanda jadinya. Nanti sudah selesai izin trayek, baru nanti saya selesaikan pembayarannya. Jadi abang nggak malu lagi naik haji kan? Karena pulangnya sudah punya angkot sendiri. Lihat Bu, kalau Allah mau membukakan rezeki kepada orang yang rajin sholat berjamaah Pak.
Tapi betul-betul dia jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, Bu. Ada dulu seorang yang terkejut imam masjid dibuatnya, Pak. Dia datang, tiba-tiba dia sujud, Pak, di depan pintu masjid itu. Mengarah dia ke kiblat, Bu, sujud dia. Menangis terseduh-seduh, Pak. Datang imam ini keluar tengoknya. Sujud di tempat kotor tuh, Pak, tempat-tempat sendal tuh. Situ dia sujud sambil menangis. Udahlah, biar aja lah dulu. Ngaji lagi imam ini, Bu. Baru azan subuh dia, Pak. Selesai azan subuh, orang udah datang semuanya, udah habis sholat. Dia pas imam, terdengar suara tangis orang sepanjang dia sholat itu. Sehabis dia selesai sholat, rupanya yang nangis itu siapa? Yang sujud dari tempat sendal tadi, Pak. Apa kata imam ini? Kenapa kamu sujud di tempat yang kotor tadi? Kemudian kau menangis sepanjang sholat tadi. Begini, Pak, saya ini bukanlah orang yang baik dari dulu. Jadi saya tersentuh dengan satu hadis Rasulullah. Siapa yang sholat berjamaah tanpa henti selama 40 hari dan tidak telat takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan dibebaskan dari dua hal, azab neraka dan sifat kemunafikan. Hanya dengan itu obatnya, Pak. Kalau tidak akan hilang sifat munafik kita, Pak. 40 hari sholat di belakang imam tanpa telat takbiratul ihram, maka bebas sifat munafik, bebas dari siksa neraka. Udah 39 hari Bapak sholat, bolong aja satu, Pak, ulang balik dari satu. Macam imunisasi dia, Bu. Imunisasi, Pak, sekali telat kan balik lagi, Pak, ke satu. Dan ini orang sering gagal, makanya banyak juga kita nih yang munafik jadinya, Pak. Pokoknya kita berantas korupsi sebelum dia duduk dari situ, Pak, diam. Susah, Pak. Obatnya cuma ini, kata Rasulullah. Kalau mau menghindar dari sifat munafik, ini cuma obatnya. Sholatlah 40 hari berjamaah tanpa henti di belakang imam, tidak telat. Jadi kata dia, begitu saya dalami hadis ini, Pak, hati saya bertekadlah saya mulai hari itu. Saya ingin menghilangkan sifat munafik di hati saya. Saya ingin bebas dari azab neraka. Siapa yang tidak ingin bebas dari azab neraka, Pak? Berat tuh, Bu. Seringan-ringan azab neraka, dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itu yang paling ringan, Pak. Siapa yang sanggup, Pak? Gimana kita mau bebas kalau tidak ini caranya? Udah ditunjukkan kok caranya. Karena kalau bebas hati kita ini dari kemunafikan, Pak, petunjuk mudah masuk, Pak. Karena kalau kita orang munafik, bagaimanapun didakwahi, Pak, tetap tidak akan masuk, Pak. Kenapa orang banyak tidak mau nerima pengajian nih, Bu? Dikarenakan apa? Sifat munafik dia itulah yang menghalangi itu, Pak. Apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Hati kita ini sebagai sama dengan tempayan. Ilmu itu sama dengan madu. Jadi sebelum madu dimasukkan ke tempayan, tempayannya mesti dibersihkan dulu. Kalau masih ada kotoran, gimana mungkin madu itu mau kita taruh di sana? Jadi bersihkan dulu, sama dengan hati kita nih, Pak. Bebas dulu dia baru dari sifat munafik, baru dia enak diisi yang bagus-bagus, Pak. Baru enak dia diisi dengan yang bagus, Bu. Nah, jadi saya berambisi sejak saat itu, Pak. Saya tidak akan mau telat di belakang imam. Nah, subuh ini adalah sholat jamaah ke-40 saya. Subuh itu, Pak. Tapi iblis telah menggelincirkan saya, Pak. Saya terbangun di saat orang iqomah di masjid. Saya bersiap-siap, saya gas mobil saya. Ternyata masjid ini sudah selesai. Masjid ini sudah selesai. Masjid ini sudah selesai. Menangis saya sepanjang jalan, Pak. Menangis saya. Sampai akhirnya saya ke masjid tempat Bapak ini. Dan saya mendengar Bapak masih ngaji. Berarti belum azan. Itu yang membuat saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jangan kau rebut rasa ini dariku. Karena aku tidak ingin diazab dalam neraka, ya Allah. Hanya satu hari lagi nih mencapai 40. Tapi bukan berarti 40 hari itu sudah nak sholat, Pak. Sujud saya di sendal itu, Pak, tanda rasa syukur saya kepada Allah. Saya masih dia dapat kesempatan untuk hari yang ke-40 untuk sholat berjamaah. Karena kalau ini sudah lolos, Pak, akan berat meninggalkan sholat berjamaah.
Maka yang saya kejarkan betul Pak. Itu yang membuat hati saya senang. Nah ini sekarang yang jarang dilakukan oleh umat muslim Pak. Karena apa Bu? Di Indonesia kan sunnah muakkad, sholat berjamaah ini. Ibaratnya kalau bisa ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Padahal arti sunnah muakkad itu apa Bu? Kalau tidak ada halangan, tidak ada yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Kecuali ada uzur syar'i. Seperti sekarang ini Pak ya, virus. Misal daerah kita ini berdampak virus corona. Memang sudah banyak menyebar. Misalnya nih Pak, kemudian datang imbauan, sholat Jumat pun boleh di rumah. Kita mesti sami'na wa ata'na Pak sebetulnya. Cuman kan kita bukan daerah yang terdampak virus corona. Jadi makanya masih banyak juga kita yang berani ke masjid, tetap sholat seperti biasa. Tapi sebetulnya himbauan ini kalaupun dilakukan itu pun boleh Pak, itu pun boleh. Tapi kalau tidak pun bagus juga. Kalau tidak ceramah saya Pak, payah saya nanti. Jadi ada untung rugi juga nih Pak ya, semenjak virus ini. Nah inilah Bu yang membuat dia bersemangat menjaga sholat berjamaah. Nah itu yang dijemput oleh Rasulullah Bu. Udah digambarkan, udah dikasih tahu sama Rasulullah. Nanti kalian bentur-benturkan batu ke kepala kalian kalau kalian tidak sholat. Tapi ini yang banyak ditinggalkan oleh orang. Nah inilah rahasia Bu ya. Kenapa Arab Saudi itu kaya? Capek dia berboros-boros Bu, yang duitnya tetap banyak. Udah capek boros, duit banyak. Bahkan Cina pun dipinjami uang oleh Raja Salman Pak. Jadi Cina pun mendapat pinjaman modal dari Arab. Bayangkan Bu ya, Raja Salman liburan ke Paris itu bisa dia menutup, itu hebatnya Pak orang kaya muslim Pak ya, bisa menutup kawasan itu Pak, khusus untuk dia. Liburan dia ke Bali bisa dia nutup karena duit banyak Pak. Berapa ratus orang yang ikut waktu itu Pak. Artinya apa? Duit orang Islam ini banyak. Pokoknya tiangnya satu. Ketika Presiden Obama datang, dengar suara azan, ditinggal sama Raja Salman Pak. Nggak ada cerita, ditinggal. Itu tersebar loh Bu, siaran itu ke seluruh dunia Pak. Baru turun pesawat, bersalaman, azan orang, langsung pergi Raja Salman Pak. Nggak ada. Begitulah adat di sana itu Bu. Begitu suara azan, toko langsung brut tutup. Salah-salah Pak, tercekek kepala kita di bawah. Kalau kena rolling door itu Pak, mereka pokok Allah langsung tutup. Kalau kita tunggu lah dulu, orang kan sholat sunat dulu tuh, nggak apa-apa nanti aja lah. Kita itu lalai. Nah di sana mereka on time Bu. Makanya yang selalu dapat saf pertama Pak di Masjid Nabawi itu Pak, itu udah 37 tahun tuh Pak orangnya. Jam berapa kira-kira dia dapat tuh Pak? Jam berapa kira-kira dia datang ke masjid Bu? Nggak pernah berubah tempatnya itu. Bukan di bookingnya Pak, berebut untuk dapat saf pertama. Karena itulah rahasia mereka Bu. Karena kata Rasulullah apa? Siapa yang mengejar akhirat, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Kan dahsyat itu Pak. Tinggal kita lagi mau tidak mengamalkan ini. Kalau sempat orang Indonesia Pak, laki-lakinya terutama kita yang datang ini Pak, menjaga itu, kalaupun tidak kaya Allah akan beri kecukupan. Kan dahsyat tuh Pak. Tidaklah berlebih, kita cukup, hidup tenang, nyaman, anak-anak baik, cucu baik, sakit biasa aja Pak, kan udah rezeki besar itu Pak. Karena kalau udah sakit Bu, rumah pun diminta oleh dokter dijual, kita jual Pak, untuk bisa sembuh. Jadi kalau kita dapat sehatnya aja Pak, ini sudah rezeki yang luar biasa nih Pak. Kita duit banyak Bu, tapi tergelentang di tempat tidur sampai bertahun-tahun Pak. Makan daging tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan apa guna hidup lagi Pak, semua tidak boleh makan. Biarlah macam ini Pak ya, makan sambal lado masuk. Ada Bu jamaah kita Bu ya, udah tua Pak, makan tidak ada bepantang, tidak ada pantangan, udah tua Pak. Saya tanya sama dia, apa amalan Bapak ini Pak? Tidak takut Bapak makan makanan apa nih? Bawa orang makan Ustaz, pokoknya makan sendiri supaya kita tidak sakit kita. Pokok asal makan jangan sendiri, bawa orang. Jadi kalau di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin udah hafal orang tuh Pak. Pokoknya habis ceramah dia yang tanya tuh, makan kita tadi ya, makan. Oh tuh berapa orang tuh Pak? Ayo makan.
siang makan, seorang yang habis sholat subuh makan, pokoknya Pak tidak usah sendiri makan. Jadi Bapak kalau apa bawa saya Pak ya, pokoknya jangan sendiri Pak, wah kita makan. Ini kita nih musiman Bu, ngajak orang makan, ngundang anak yatim pas mau masuk puasa, baru ngundang anak yatim Pak. Jadi ini apa namanya ini Bu, di malam ini kita santun dengan anak yatim. Ini kan luar biasa nih Pak, sedekah kepada anak yatim. Apa keuntungan yang kita dapatkan Bu kalau kita bersedekah kepada anak yatim? Hajat hidup di dunia dipenuhi oleh Allah, hati akan dilembutkan oleh Allah. Jadi kita yang hati-hati agak kasar Pak, agak egois, sedekahnya khusus kepada anak yatim, itulah untuk melembutkan jiwa. Ini berbunyi atau enggak nih Pak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.